கொலை பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு உயிரும் எவ்வளவு முக்கியம்னு கைதிகளுக்கு Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Siren 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Malar, pelajar tingkat 9 dari sekolah SVK, mendapat penghargaan dalam acara sekolahnya. Dia berkata dalam pidatonya bahwa ayahnya sedang bekerja di luar negeri, meskipun ia berpisah dengan ayahnya. Ia masih dapat berhubung melalui sebuah telepon. Setelah acara sekolahnya selesai, ia bertemu dengan guru laki-lakinya yang mengatakan bahwa Malar tidak pernah menyebut atau memberitahukan nama dan tempat tinggal dari ayah Malar. Karena ucapan gurunya, Malar teringat masa lalunya ketika ia dijauhi teman bermainnya karena ayahnya ternyata ialah seorang yang dipenjara. Kemudian, sekian memperlihatkan Tailagan yang berada dalam penjara dipanggil ke ruangan polisi untuk dibebaskan secara bersyarat selama 14 hari. Tailagan merupakan ayah Malar yang telah dipenjara selama 14 tahun lamanya atas dasar kasus pembantaian. Tailagan yang telah merindukan ibu dan anak perempuannya, yaitu Malar, tidak ingin menyia-nyiakan hal tersebut. Sesampainya Malar di rumah neneknya, ia mendengar percakapan neneknya yang juga merupakan ibu Tailagan, bahwa Tailagan akan kembali ke rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Malar kesal dan pergi dari rumah neneknya, membawa foto dirinya yang terpasang tepat di dinding rumah tersebut. Sesampainya Tailagan di rumah, ia langsung disambut ibunya yang menantikan kehadiran dirinya yang sudah dipersiapkan. Ritual kedatangan Tailagan mengingatkannya tentang istri dan anak perempuan yang ia cintai. Saat ia masuk ke dalam rumah dan mengingat hari di mana ia ditangkap, ayahnya mengatakan, "Apa yang harus aku katakan kepada putrimu saat dia besar nanti?" Tailagan menjawab, "Katakan padanya bahwa ayahnya telah meninggal dunia." Kemudian saat Tailagan duduk, dia mulai menyadari bahwa putrinya tidak berada di rumah setelah ia melihat foto putrinya tidak ada di dinding rumah tersebut. Kemudian di sebuah acara kampanye, Talawar tampak disambut dengan baik oleh penduduk sekitar. Namun tidak dengan Anbar, tangan kanan Talawar yang justru tidak menyukai hal tersebut. Setelah Talawar pergi, Anbar segera menelpon suruhannya dan menyusun rencana tentang pembunuhan Talawar. Kemudian tampak Velan kami yang merupakan polisi yang ditugaskan untuk menjaga Tailagan datang menjemputnya. Tapi ia malah ditawari untuk makan terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Velan langsung menyantap hidangan yang disediakan keluarga Tailagan. Tailagan yang ibunya menunggu di luar untuk melihat Malar masuk ke dalam bus sekolah secara diam-diam. Namun, bus sekolah yang terparkir malah menghalangi pandangan Tailagan, sehingga ia tidak dapat melihat putri tercintanya tersebut. Kemudian, Velan yang sudah selesai membawa Tailagan ke kantor polisi untuk menandatangani sebuah perjanjian, bahwa semasa ia dibebaskan akan ada satu polisi yang menjaga dirinya dan mengikutinya kemanapun dia pergi, yaitu Velan. Lalu, saat Tailagan di rumah ibunya, berkata bahwa bus milik Malar mengalami sebuah permasalahan, sehingga Malar harus berjalan menuju ke sekolah. Ibunya kemudian berkata, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tailagan dapat melihat Malar dengan jelas berada di sana. Kemudian Tailagan langsung bergegas pergi. Saat ia sedang mencari Malar, hujan turun dan secara tidak disengaja, Malar berteduh di tempat yang sama dengan Tailagan. Tailagan yang melihat Malar secara bersembunyi-sembunyi mulai meneteskan air matanya. Tidak berselang lama, datang kelompok pria yang berteduh di tempat tersebut.
Mereka tampak menggoda Malar. Talaigan yang geram melihat putri kesayangannya mendapat gangguan menghajar kelompok pria tersebut setelah Malar pergi. Dengan tubuh yang lebih besar dan tinggi, Talaigan mengalahkan mereka dengan mudahnya sebelum polisi-polisi itu datang dan menangkap sekelompok pria yang diduga membuat sebuah kericuhan. Di kantor polisi, kelompok pria tersebut berkata bahwa Talaigan telah memukuli dan menghajar kami. Mendengar hal tersebut, polisi marah kepada Talaigan. Kenapa saat diberi kesempatan bebas bersyarat, malah kemudian justru bertindak semena-mena. Lalu Talaigan berkata bahwa ia tersulut emosi karena selama 14 tahun tidak pernah melihat anak perempuan yang ia cintai, bahkan dia rindukan. Dan dia sayangi, dia berharap anak perempuannya itu baik-baik saja. Namun, malah melihat sekelompok pria ugal-ugalan ini kemudian menggoda putri tercintanya. Mendengar penjelasan Talaigan, polisi yang terenyuh terbalik memarahi sekelompok pria dan memukulinya. Lalu dalam perjalanan pulang, Talaigan menawarkan Velan untuk membeli sebuah minuman beralkohol. Tanpa pikir panjang, Velan yang tergoda dengan hal tersebut segera bergegas ke kedai miras dan mendapatkan beberapa botol minuman beralkohol. Di sana terlihat Velan berpapasan dengan Talawar yang berada di kedai tersebut. Setelah dialog pendek, Velan dan Talaigan pergi dari tempat tersebut dan meminum beberapa gelas alkohol. Tampak Talaigan yang lupa bagaimana cara minum alkohol setelah dipenjara selama 14 tahun. Velan yang sudah berada di bawah pengaruh alkohol tampak tidak dapat memegang kemudinya lagi, sehingga Talaigan membawa mereka pulang. Ia teringat tentang dirinya semasa menjadi seorang supir ambulans dulu, ketika membawa mobil polisi milik Velan. Sesampainya di rumah, Malar melihat Talaigan dari jendela kamarnya. Ia tampak tidak menyukai Talaigan. Kemudian di kedai miras, Talawar tampak sedang bersantai sambil menonton televisi, menyuruh anak buahnya mengantarkan miras ke suatu tempat. Setelah dia pergi, tampak orang suruhan Anbar menyusup ke dalam kedai tersebut dan membunuh Talawar dengan sebilah pisau. Ia menusukkan pisau tersebut sebanyak 8 kali tepat di leher Talawar. Namun anehnya, setelah mayat Talawar tergeletak, ia baru menyadari bahwa Talawar sudah mati sebelum ia membunuhnya. Kemudian, dia pergi meninggalkan mayat Talawar dan sebilah pisau yang ia gunakan untuk membunuh Talawar. Keesokan harinya, polisi wanita dan anak buahnya datang ke tempat kejadian pembunuhan. Mereka mulai menyelidiki tempat tersebut untuk mencari kejanggalan dan menanyakan persoalan itu kepada anak buah Talawar. Anbar terlihat panik setelah mengetahui bahwa pisau yang dia gunakan anak buahnya untuk membunuh Talawar masih tertinggal di tempat kejadian. Lalu memarahinya karena kecerobohannya. Di kantor polisi terlihat polisi wanita dan atasannya yang menyadari bahwa rangkaian kasus pembunuhan yang terjadi hampir memiliki motif yang sama. Polisi wanita itu segera memeriksa kasus pembunuhan terakhir dan mencari pelakunya berdasarkan data yang ia punya. Di lain sisi, Talaigan bertemu dengan Anba untuk berbicara mengenai sebuah tanah. Namun Anba yang mengingat wajah Talaigan sebagai supir ambulan mulai ingin menghajar Talaigan. Dengan sigap, Talaigan menutup wajah Anba dengan plastik dan mulai menghajar Anbar. Anbar yang membutuhkan alat bantu pernapasan segera menerima bantuan Talaigan. Namun ternyata alat bantu pernapasan tersebut telah diberi obat sianida oleh Talaigan. Oleh karenanya, membuat Anba kesulitan bernapas dan perlahan kemudian merangkak keluar sebelum akhirnya polisi datang. Namun Anbar sudah tidak tertolong dan meninggal dunia. Kemudian atasan polisi wanita hanya memberikan waktu 48 jam untuk menemukan pelaku dari rangkaian pembunuhan tersebut. Sesampainya di kantor polisi, ketika polisi wanita sedang mencari dalang dari rangkaian pembunuhan, ada seorang emak-emak yang kemudian mencari anaknya yang hilang, nggak tahu kemana. Dia mengaku sudah 3 hari berada di kantor polisi, namun tidak ada yang merespon kondisi dan laporannya.
Kemudian polisi wanita melihat foto anak dari emak-emak tersebut yang dinyatakan hilang. Anak tersebut merupakan salah satu dari sekelompok pria yang mengganggu Malar. Polisi wanita kemudian meminta ibunya pulang terlebih dahulu dan berjanji akan menemukan anak tercintanya yang hilang tersebut. Satu persatu kasus ia kaitkan untuk mencari pembunuhnya serta menginterogasi anak buah Talawar untuk mengetahui siapa polisi yang datang saat malam pembunuhan terjadi. Dan sampailah polisi wanita pada Talaigan. Tak butuh waktu lama, polisi wanita langsung menemukan keberadaan Talaigan dan membawanya untuk pergi. Saat polisi wanita menyeretnya, Malar tiba dan melihat ayahnya sedang ditangkap oleh para polisi. Kemudian, di kantor polisi, mereka mengambil sampel sidik jari milik Talaigan untuk mencocokkannya pada si pembunuh Talawar. Polisi wanita menetapkan Talaigan sebagai pelaku tanpa bukti yang jelas, hanya karena pencocokan-pencocokan yang ia lakukan saja. Oleh karena itu, Talaigan tidak dapat dijatuhi hukuman apapun karena tidak terbukti bersalah. Polisi wanita berjanji akan menemukan bukti bahwa Talaigan merupakan dalang di balik rangkaian pembantaian itu. Kemudian Talaigan teringat saat ia mencoba kabur dari penjara dan dipukuli hingga babak belur oleh tahanan lainnya. Ternyata Talaigan telah menjalani hukuman sebelum ditetapkan sebagai seorang tersangka. Dan ia berjanji akan membalas dendam saat keluar dari penjara. Namun, saat sebelum dia menerima bebas bersyarat dari para polisi, Talaigan memerintahkan seseorang untuk meletakkan mayat yang telah ditusuk sebagai sebuah umpan. Kembali ke masa sekarang, Malar tampak dijauhi oleh teman-temannya karena dia berbohong mengenai ayah tercintanya yang bekerja di luar negeri. Padahal, ayahnya adalah seorang narapidana di dalam sebuah penjara. Malar yang malu keluar dari kelas dan kembali ke rumahnya. Di rumah, ia kemudian mengambil piala penghargaannya dan membantingnya di hadapan Talaigan hingga hancur berantakan. Lalu ia kemudian mengaku kepada para polisi bahwa ia melihat Talaigan pada malam hari turun dari kendaraan dengan seorang para polisi. Dia meminta supaya polisi menangkap ayahnya Talaigan. Namun Malar tidak dapat dijadikan sebuah saksi hanya atas dasar marah dan kesal saja. Melainkan mereka harus menemukan anak yang hilang tersebut supaya menjadi sebuah bukti yang sangat kuat. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada seseorang yang mengaku melihat Talaigan terakhir kali keluar dari suatu tempat. Lalu mereka mulai kemudian menelusuri tempat tersebut untuk mencari anak yang hilang. Dan saat para polisi wanita menggali tanah yang cukup mencurigakan, benar saja, akhirnya mereka kemudian menemukan mayat anak yang hilang, salah satu dari sekelompok pria yang mengganggu Malar. Lalu scene berpindah menunjukkan Malar mengadakan sebuah tradisi. Talaigan hanya bisa memandangi putri tercintanya dari kejauhan saja. Dan setelah acara tersebut selesai, Talaigan datang ke kantor polisi untuk mencari Velan. Kemudian ibu dari korban pembunuhan datang dan mencekik kerah Talaigan, mengira dia adalah pembunuhnya. Polisi wanita yang sudah meyakini bahwa Talaigan merupakan dalang pembunuhan mendapatkan kabar bahwa sidik jari Talaigan tidak sesuai dengan kasus pembunuhan Talawar. Demi membersihkan namanya Talaigan, meminta Velan mengambil sebuah berkas laporan kematian Vicky, seorang anak korban pembunuhan, di dalam meja polisi wanita. Talaigan datang kepada para polisi wanita membawa berkas milik Vicky, lalu menuduh dia sebagai pembunuhnya. Polisi wanita yang mendengar hal tersebut langsung marah dan meneriaki Talaigan. Talaigan berkata, siapapun yang dituduh tanpa bukti yang kuat akan marah seperti yang polisi wanita rasakan pada saat itu. Kemudian satu persatu tersangka mulai terkuak. Anak buah Anbar tertangkap dan mengaku bahwa ia telah membunuh Talawar bersama dengan Vicky. Namun sebelum ia membunuh Talawar, ternyata Talawar sudah tewas dengan mengenaskan. Kemudian dia membunuh dan mengubur mayat Vicky. Dia kemudian memanggil 4 orang yang bisu dan tuli untuk dicarikan sebuah jawaban. Namun kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berkata bahwa Talaigan merupakan orang yang dianggap sebagai seorang penyelamat. Dia
tidak mungkin membunuh. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana pertemuan antara Talaigan dengan istrinya yang ialah merupakan seorang yang bisu dan juga tuli. Istrinya bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Mereka menikah dan mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Malar. Kemudian, di sebuah perjalanan pulang, Katir mendapat sebuah serangan dari Anbar. Dia dilempar botol kaca, lalu terjatuh dan terluka. Lalu pada saat dia berlari dari kejaran Anbar, dia menelpon Talaigan untuk meminta sebuah bantuan. Ternyata Anbar membutuhkan tanda tangan Katir demi kepentingan pribadinya. Sesaat sebelum Katir dihabisi Anbar, Talaigan datang dan mulai menghajar mereka semua. Satu persatu anak buah Anbar, Talaigan kalahkan dengan sangat mudah. Dan Anbar yang ingin menghentikan Talaigan malah pingsan mendapat sebuah serangan benda tumpul tepat di kepalanya. Kemudian baru diketahui bahwa Anbar diperintah atas polisi untuk membunuh Katir, karena Katir diduga akan melakukan kawin lari dengan adik seorang polisi. Hal itu akan membuat namanya menjadi kotor. Karena hal tersebut, kasus Katir tidak dapat ditindaklanjuti dan kasus ditutup oleh pihak kepolisian. Kemudian atasan polisi yang geram dengan tingkah Talaigan merencanakan pembunuhan kepada istrinya berawal dari menabrak angkutan istrinya hingga terguling. Kemudian menusuk perut istrinya menggunakan sebuah golok. Talaigan yang mendengar hal tersebut langsung bergegas mencari keberadaan istri tercintanya. Ternyata tidak sampai di situ. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Talaigan diganggu oleh sekelompok orang. Mereka membakar ambulan milik Talaigan dan lain sebagainya. Hingga sampailah Talaigan di rumah sakit dengan kondisi istrinya yang masih dalam kondisi kritis akibat sebuah pendarahan. Perawat kemudian mencoba menolong, namun sayang dokter tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Ternyata istri Talaigan telah meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kesedihan tidak dapat membendung hati seorang pria ketika dia tidak dapat menyelamatkan istri tercintanya. Bahkan sebelum acara pemakaman istrinya selesai, polisi datang dan menangkap Talaigan atas tuduhan palsu pembunuhan istrinya. Talaigan berjanji akan membalas dendam setelah ia keluar dari dalam penjara. Scene berpindah menunjukkan adegan Talaigan yang datang ke bar miras dan membunuh Talawar hanya dengan menggunakan suara seng yang digesekkan pada lantai. Hal itu kemudian membuat gendang telinga Talaiwar pecah dan langsung meninggal dunia pada saat itu juga. Kemudian polisi wanita mendatangi Talaigan, lalu mengajaknya bicara sebelum menangkap dirinya. Dia memperingati atasan polisi untuk berhati-hati, karena dia adalah sasaran terakhir Talaigan setelah Talawar dan Anbar. Kemudian, Talaigan yang belum selesai dengan dendamnya, pergi melarikan diri dari rumah. Talaigan mengambil alat komunikasi salah satu polisi, lalu memerintahkan seluruh batalion meninggalkan atasan polisi, yakni target selanjutnya dari pembunuhan Talaigan. Kemudian Talaigan membuat sebuah pertunjukan kembang api untuk mencuri perhatian banyak orang, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menculik atasan polisi dan menghajarnya tepat di tempat yang sepi. Pertarungan antara atasan polisi dan Talaigan berlangsung sangat luar biasa. Kekuatan dan kemampuan bertarung mereka hampir sepadan dengan menggunakan benda-benda tumpul. Talaigan berhasil mengalahkan atasan polisi dan membuatnya sekarat. Setelah polisi wanita mengangkat atasan polisi ke atas ambulan, ternyata ambulan tersebut ialah ambulan milik Talaigan. Dan di dalam ambulan, Talaigan menyaksikan kematian atasan polisi. Dan akhirnya, dia berhasil membalaskan dendamnya dan pergi meninggalkan ambulan tersebut dengan begitu saja. Ketika para polisi wanita datang mencari Talaigan di dalam rumahnya, ternyata Talaigan berada di rumah sedang bermain dengan anak-anak seperti tidak terjadi sebuah apa-apa. Malam itu berakhir sudah masa bebas bersyarat milik Talaigan. Dia kembali ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian, Talaigan didatangi oleh Nandini, polisi wanita yang membawa putri Talaigan yaitu Malar. Tangisan Malar akan kerinduan ayahnya menjadi adegan hidangan penutup film ini. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Siron 2024. Film ini sangat menginspirasi bagi kehidupan sehari-hari.
di mana kita harus selalu menghargai waktu, tenaga maupun uang. Dan teman-teman harus dipahami bahwa uang bukanlah segalanya. Dan juga uang tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.